Seandainya santri ini sudah hatam ngajinya, sudah bisa ngajinya dan mendapatkan ridho dari guru, mendapatkan doa dari guru, dia tidak hanya akan berbahagia di dunia, tetapi dia akan tembus, dia akan bahagia di dunia dan di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaimi bi huquqillah ma dhaqatil asya'u illa wa farrajahallahu ma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa laqad karramna bani Adam. Pondok pesantren Nurul Hidayah Tahta Sama didirikan pada hari Ahad tanggal 18 November tahun 2005 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 bulan Syawal tahun 1435. Yang berkontribusi atas pendirian Pondok Pesantren Nurul Hidayah Tahta Sama Salafiyah, pertama termotivasi oleh kedua orang tua kami, yang kedua oleh guru-guru kami. Seluruh guru-guru kami mendukung, dan paling utama kami sudah mempunyai janji apabila di usia 40 tahun, maka saat itu kami akan mendirikan pondok pesantren. Dan kebetulan bulan Juni tahun 2005 kami tepat berusia 40 tahun, maka dimulailah saat itu untuk mendirikan pondok pesantren. Dan pada saat itu yang ada orang tua kami hanya tinggal ibu. Tahun 2004 ibu seolah-olah mewajibkan ke kami pada tahun itu harus segera mendirikan pesantren. Karena atas dorongan ibu saya yang luar biasa, yang diharuskan sesegera mungkin dan didukung oleh para kiai yang ada saat itu, saya tergerak untuk mulai merangkai mendirikan Pondok Pesantren Nurul Hidayah Tahta Sama. Dan 2004 saya berziarah kepada para masyaikh, para ulama, para habaib yang ada di sekitaran Jawa Barat dan Banten. Dan alhamdulillah tanggal 1 Rajab 2005 saya mulai membuat bangunan pesantren Balai Rombeng, berjumlah kamarnya 26 kamar, dengan asumsi yang 25 kamar untuk menampung 50 santri dan 1 kamar untuk kantor. Jadi saya sediakan 26 kamar. Ternyata Syawal tanggal 11 atau 18 November hari Ahad itu hanya sampai 2 bulan. Sampai bulan Zulhijjah santri laki-laki sudah mencapai 170. Dan santri yang jauh itu sudah ada 50 sampai 60.
santri yang dekat itu 100 lebih. Akhirnya saya tergerak pada bulan Muharram membuat lagi balai yang kedua. Dan balai yang kedua pun 2 bulan beres, tidak lama penuh balai yang ketiga, terus sampai sekarang. Termotivasi daripada pertama saya berlatar belakang disiplin ilmu saya adalah keluaran pondok pesantren dan merasakan hidup jadi santri, maka ingin sekali saya mendirikan sebuah lembaga pondok pesantren. Motivasi. Yang motivasi yang lebih utama adalah kalamullah wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara minkum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wal yundiru qaumahum. Pada saat zaman sahabat, zaman Rasulullah dulu pertama hijrah dan pertama perang itu perang Badar, sampai sahabat terlalu banyak yang mengikuti perang jihad fisabilillah dan hampir semua sahabat ikut. Maka Allah berfirman, wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah. Artinya jangan semuanya ikut berperang ke medan perang. Harus ada yang mencari ilmu. Kenapa? Karena saat itu banyak para hufad, para orang yang kafal Al-Quran terbunuh. Maka dikhawatirkan kalau kebanyakan yang terbunuh, maka di antara salah seorang di antara sahabat itu harus ada yang fokus mencari ilmu Allah sehingga menjadi gudang pembenaran. Dan pada saat itu yang memposisikan diri tidak ikut perang adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar anak seorang panglima perang, Umar bin Khattab anak seorang khalifah, tetapi dia hanya belajar dan dia memposisikan diri santri kiai, belajar menjadi ulama. Untuk apa tujuan pesantren? Mencari ilmu keluar, waliyundiru qaumahum idza raja'u. Apabila pulang ke daerahnya masing-masing, maka si santri wajib memberikan ilmu tersebut yang dia dapatkan di lembaga pendidikan pondok pesantren, diberikan kepada masyarakat, diberikan kepada hamba Allah, supaya hamba Allah bisa beribadah kepada Allah. Itulah motivasi paling utama saya mendirikan pondok pesantren Salafiyah. Mohon maaf istilah, kalau Salafi dipakai aliran Wahabi Saudiyah. Tapi kalau pesantren bukan Salafi, tapi bukan Salafiyah, bukan Salafi, tapi Salafiyah. Kalau Wahabi pakainya Salafi. Kalau pesantren Salafiyah. Tantangannya amat sangat banyak, terutama dari diri masing-masing. Karena semua calon santri sudah tahu TV, sudah hafal juga medsos, HP dan lain sebagainya. Sedangkan di Salafiyah itu dituntut santri supaya benar-benar fokus belajar pendidikan Islam serta khusus secara betul-betul menjurus ke sana. Maka itu tantangannya dari diri masing-masing. Yang kedua dari lingkungan. Lingkungan itu seperti lingkungan masyarakat. Kebanyakan itu di masyarakat asumsi sekarang sekolah SD dapat ijazah SD, sekolah SMP dapat ijazah SMP, sekolah SMA atau SMK dapat ijazah SMA SMK, dan dia bisa kerja.
Kalau dia bisa kerja, dia bisa dapat uang. Kalau bisa dapat uang, berarti dia bisa makan. Tetapi kalau orang tersebut masuk pesantren salafiyah, baik tingkat SD, SMP, SMK, tidak ada yang mendapat piagam ataupun mendapat ijazah ataupun tanda tamat belajar. Keluar dari pesantren hanya mendapatkan ilmu Allah supaya bisa beribadah kepada Allah dan mendapatkan ridho guru dan doa guru. Bagi mereka yang imannya tipis, maka mereka lebih mengejar kehidupan dunia supaya dapat ijazah, dapat kerja, dan dapat makan. Justru pondok pesantren salafiyah tidak mengukur terhadap penghasilan sehari-hari, penghasilan bulanan, atau penghasilan tahunan. Tapi justru keluaran pondok pesantren, dia mengejar kebahagiaan dunia akhirat. Karena walaupun tanpa ijazah, walaupun tanpa piagam, walaupun tanpa surat tanda tamat belajar, seandainya santri ini sudah hatam ngajinya, sudah bisa ngajinya dan mendapatkan ridho dari guru, mendapatkan doa dari guru, dia tidak hanya akan berbahagia di dunia, tetapi dia akan tembus, dia akan bahagia di dunia dan di akhirat nanti. Itulah hambatan, rintangan yang selalu mendera orang-orang. Kenapa kalau ke salafiyah itu peminatnya sedikit? Contoh, Kecamatan Leuwi Sadeng ada 8 desa. Satu desa rata-rata berpenduduk di atas 5.000 sampai 10.000 keluarga. Tetapi anehnya yang mesantren di Tahta Sama justru satu kecamatan 8 desa tidak ada 8 orang. Tidak ada. Paling ada 1-2 orang, itu pun hampir tiap hari pulang. Kenapa bisa demikian? Karena mereka hanya melihat dunia sementara. Karena pesantren tidak dapat piagam, tidak dapat ijazah, akhirnya dia berasumsi lebih baik sekolah SMP dapat kerja, sekolah SMA dapat kerja. Itulah tantangan dalam mendirikan pondok pesantren. Tetapi kami yakin, insya Allah dengan keikhlasan para gurunya, keikhlasan para santrinya, insya Allah keberhasilan pondok pesantren salafiyah semakin ke depan akan semakin maju, semakin ke depan akan semakin barokah. Karena guru dan santrinya dengan motivasi, dengan niat dan ikhlas. Harapan untuk pondok pesantren, kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan mudah-mudahan pesantren ini kalau bisa di setiap RT ada pesantren salafiyah. Minimal satu desa satu yang benar-benar mengembangkan pelajaran pesantren salafiyah. Kenapa? Karena sebelum ada pendidikan SD formal, sebelum ada SMP formal, SMA formal, sampai perguruan tinggi formal, pesantren sudah ada. Karena pesantren didirikan oleh Wali Songo tahun 1404. Sedangkan sekolah baru didirikan secara formal adalah setelah kemerdekaan. Jadi harapan kami pondok pesantren, karena umurnya paling tua dan lebih tua daripada pendidikan yang baru, termasuk lebih tua daripada datangnya penjajah Belanda. Karena penjajah Belanda datangnya abad ke-16, yaitu tahun 1595, sedangkan pesantren sudah dimulai tahun 1404, bedanya juga hampir 200 tahun. Maka pesantren harus lebih pesat, harus lebih maju. Kenapa? Karena justru di Museum Nederland Belanda, semua kerajaan di Indonesia bisa diadu domba. Semua pemerintahan kecil di Indonesia bisa diobok-obok,
dan domba. Hanya yang tidak bisa diobok-obok, tidak bisa diadu domba adalah pendidikan lembaga pondok pesantren salafiyah dan para alumni dan para kiainya. Itulah kehebatan pondok pesantren. Mudah-mudahan untuk kedepannya pesantren lebih maju dan pondok pesantren salafiyah juga santri dan alumninya lebih termotivasi untuk selalu istiqomah. Harapan untuk santri dan alumni, santri yang ada kami harapkan karena bermacam-macam disiplin keluarga, bermacam-macam disiplin pendidikan, bermacam-macam disiplin lingkungan. Kami hanya berharap semoga santri yang masih dididik Allah berikan kelancaran di dalam mencari ilmunya. Allah diberikan keleluasaan di dalam waktu dan kesehatannya. Semoga dia sampai berhasil menjadi al-alim al-alama, ulama ul-alminin, ulama rasatul anbiya. Malahan kami suka berdoa setiap waktu untuk para murid-murid kami, untuk para alumni-alumni kami. Semoga mereka menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Semoga menjadi ulama-ulama ul-amilin. Semoga menjadi orang yang betul-betul menjadi orang yang uswatun hasanah. Lebih jauh daripada itu, kami berharap kepada santri dan alumni, bukan hanya berharap jadi orang soleh, tetapi kami berharap kepada santri dan alumni menjadi orang muslih. Kalau soleh hanya dirinya baik, tapi kalau muslih dia bisa mencetak orang-orang menjadi soleh. Kalau soleh dia baik, tetapi kalau muslih dia seorang yang soleh bisa mencetak manusia bejat menjadi orang soleh. Itulah harapan kami untuk para santri, untuk para alumni yang dididik di Pondok Pesantren Nur Hidayah Tahta Sama. Pertama, Nurul Hidayah itu pesantren keturunan Nur Hidayah, karena orang tua kami membuat pesantren Nurul Hidayah. Maka kami tidak akan melepaskan pusaka dari orang tua. Kenapa ujungnya ditambah dua kata tahta sama-sama? Karena kami setelah berkeliling dan berziarah kepada para guru-guru, para alim ulama, kami menanyakan mau membuat nama pesantren. Semua menjawab istikharah, dan kami istikharah di setiap tempat-tempat yang dikeramatkan, dianggap baik, di pesantren, di masjid, di tempat ziarah. Dan setiap kami mimpi seolah-olah kami dalam terbangun dan terbangun teduh. Tetapi pas begitu kami lihat ke atas, ternyata kami sedang dinaungi langit yang biru dan indah. Itu kira-kira 7 kali mimpi, selalu begitu. Selalu kami dinaungi oleh keteduhan, kesenangan, ketenangan, kebahagiaan. Pas kami lihat di atas, ternyata langit menaungi kami, tetapi sama sekali tidak ada panas. Langitnya biru dan tidak dalam keadaan panas matahari, tidak ada terik matahari, tetapi dalam keadaan teduh, nyaman, sehingga kami terinspirasi daripada hasil istikharah tersebut. Maka kami berikan Nur Hidayah adalah warisan dari orang tua kami, dan Tahta Sama hasil daripada mimpi setelah istikharah kami. Jadilah 2005 bulan November tanggal 18 kami namakan pondok pesantren Nurul Hidayah Tahta Sama sampai sekarang. Mudah-mudahan ini betul-betul kiainya, santrinya, alumninya, keluarganya mendapat lindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat kesenangan, mendapat ketenangan, mendapat kebahagiaan setelah dia mencicipi pesantren di pondok pesantren Nurul Hidayah Tahta Sama seperti
kita dalam keadaan kegerahan, tetapi pas begitu langit menaungi kita, tidak ada hujan, tidak ada panas matahari, di sanalah ada teduh cerah. Maka seperti itulah santri dan alumni Nur Hidayah, seperti itulah guru-guru Nur Hidayah Tahta Sama mendapat kebahagiaan, mendapat kesenangan, mendapat ketenangan di bawah naungan ridha Allah yang diserupakan kepada langit yang menaungi orang yang berjihad, yang membela pondok pesantren, yang membela ilmu Allah, yang membela agama Allah. Saya mesantren sampai umur 13 tahun di orang tua saya. Dari mulai ngaji Quran, ngaji kitab awamil, sampai kira-kira umur 14 tahun, saya baru berangkat ke pesantren Manunjaya Tasikmalaya, Wajengan Khair Apandi, selama 3 tahun, tahun 1977, 78, 79. Dan setelah di Manunjaya, saya dialihkan oleh orang tua saya ke guru beliau, yaitu Mama Kiai Haji Ahmad bin Efe Maribaya. Di sana pun 3 tahun, tahun 80, 81, 82, 3 tahun. Setelah itu saya mesantren ke gurunya. Setelah meninggal Mama Ahmad Maribaya tahun 82, saya dipindahkan ke gurunya orang tua saya juga, itu Mama Syuja'i bin Mama Ghazali Ciharasa Cianjur. Tapi karena beliau meninggal dunia, saya tidak lama di sana, hanya beberapa bulan saja, dan saya pindah ke pondok pesantren Ciberem Sukabumi dengan ajengannya Aang Sajili Mahmud selama 3 tahun, dari mulai 82, 83, 84, 85. Itu yang fokus 9 tahun. Emang orang tua kita wasiat, kalau kamu mesantren minimal 9 tahun yang mukim, yang diam, tetap di situ. Jadi Maribaya 3 tahun, Manunjaya 3 tahun, Ciberem 3 tahun. Yang lainnya lebih 10 pesantren yang saya sambangi, yang saya datangi, tapi kebanyakan itu pasaran. Ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, ada 3 bulan pasaran. Dan pasaran pun bermacam-macam, ada kitab alat, ada kitab fikih, ada kitab tasawuf, ada kitab tauhid, bermacam-macam. Kemana saja. Malahan saya pernah waktu mesantren juga, pernah selagi mesantren di Ciberem, Maribaya, sering saya pasaran. Terutama bulan puasa saya suka keluar. Dari mulai tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 20 Ramadan biasa pasaran. Jadi kalau dihitung lebih daripada 10 pesantren. Dan alhamdulillah pada saat mau mukim tahun 2004, saya berziarah kepada guru-guru yang di Jawa Barat dan Banten, mendapatkan guru-guru yang mendoakan saya untuk bermukim, mendirikan pesantren Tahta Sama sebanyak 270 kiai. Dari mulai Banten sampai Jawa Barat saya keliling. Alhamdulillah. Jadi kalau dihitung guru-guru saya banyak, yang mendoakan saya banyak. Tetapi yang saya catat yang 3 tahun. Kalau di sini saya selamanya di orang tua saya, Kiai Haji Ukon Bulkaini. Di Wajengan Khair Apandi 3 tahun, di Imam Ahmad bin Epe 3 tahun, di Ciberem 3 tahun. Itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.